withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah "Drill Baby Drill", menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Mr. Speaker, the President of the United States. Seperti pada 2017 saat ia pertama menang Pilpres, Presiden AS Donald Trump berpidato di depan Kongres pada 4 Maret. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan jadi salah satu topik utama dalam kaitan upaya pemerintahnya menengahi negosiasi damai antara pihak-pihak yang bertikai. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. Presiden Trump juga akan memaparkan kebijakannya terkait perang Israel-Hamas dan masa depan Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Trump mengungkapkan proposal pemindahan warga Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut sebagai resor Riviera Timur Tengah. The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. Analis memperkirakan Trump juga akan memaparkan alasannya memberlakukan tarif terhadap impor sejumlah negara. I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices, to cause manufacturers to have to come back to the United States to avoid those tariffs. Pidato Trump ini dilakukan 43 hari sejak ia diambil sumpahnya untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS. Dalam kurun waktu sekitar sebulan tersebut, Trump telah menandatangani sedikitnya 75 instruksi Presiden dan memorandum yang mengatur berbagai isu, baik domestik maupun internasional.
Pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan Senat juga bakal digunakan Trump membela sejumlah kebijakannya yang mengundang kritik, termasuk terkait pemangkasan pegawai federal AS yang terjadi di penjuru departemen. I think he's going to talk about it as a cost-saving measure. I believe he's going to talk about how great of a thing it is. Seperti pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, partai oposisi di Amerika, kali ini Partai Demokrat, akan memberikan pidato pemaparan visi berlawanan. Tahun ini mereka diwakili senator sekaligus mantan analis CIA Elissa Slotkin, sesaat setelah Trump menyampaikan pidatonya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ini adalah pidato kelima bagi Presiden Donald Trump di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, tapi yang pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Pidato ini dilakukan di tengah sorotan terhadap perang Rusia dengan Ukraina dan ketegangan AS dengan Ukraina setelah Trump dan Wapres J.D. Vance terlibat adu argumen panas di Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan perkembangan terkini. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Trump juga mengatakan Rusia pun telah menyatakan siap melakukan negosiasi damai. Sementara konflik di Gaza yang banyak mengemuka selama bulan pertama pemerintahan Trump hanya disebut sekilas. Selain isu-isu luar negeri, pidato juga difokuskan pada sejumlah perkembangan dalam negeri, mulai dari penanganan imigrasi ilegal, pemberlakuan tarif terhadap produk impor sejumlah negara, dan juga efisiensi pemerintah yang digulirkan lewat Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Trump juga mengangkat sejumlah instruksi presidennya yang mengarahkan pemerintah federal mengakui hanya 2 jenis kelamin. And our country will be woke no longer. Pidato Trump diwarnai aksi walkout sejumlah anggota Kongres Partai Demokrat dan protes diam di kursi masing-masing. Di awal pidato, anggota DPR Al Green dari Texas dikawal keluar karena dianggap menyela pidato kenegaraan presiden. I'm willing to suffer whatever punishment is available to me. I didn't say to anyone, don't punish me. I've said I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Sesuai tradisi politik di Amerika Serikat, partai yang berada di oposisi merespons pidato dengan sebuah pidato sanggahan. Kali ini disampaikan Senator Partai Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. Pidato yang semula dijadwalkan hanya 1 jam, akhirnya berlangsung hampir 1 jam 40 menit. Pidato terpanjang Trump di depan Kongres selama ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future.
It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class, or I get a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, or given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation, and a lot of us are trying to survive, are really trying to survive. And I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah, dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat ke kisaran 3%. Tapi sejumlah pendukung Presiden Donald Trump tetap yakin pemerintahnya bakal mengendalikan kenaikan harga. There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Pendukung lain juga menepis kekhawatiran ekonom bahwa tarif yang diberlakukan Trump ke negara-negara lain bakal memperparah inflasi. The tariffs, I think, are necessary for leverage, okay, and to make things fair when it comes to us purchasing things from other countries purchasing things from us. Beragam survei belakangan kembali menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat banyak tergantung dari afiliasi partai politiknya dan juga sentimen partisan. Bila tadi adalah pendapat dari sejumlah massa pro Donald Trump di negara bagian California, maka VOA juga mewawancarai sejumlah orang di ibu kota AS dan sekitarnya yang warganya cenderung pro partai oposisi Demokrat. Seorang pemilik bengkel yang dulu mendukung Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres mengatakan ia mulai melihat berkurangnya jumlah pelanggan yang mengurungkan niatan memperbaiki mobil mereka. Bila tarif dikenakan pada suku cadang, ia mengatakan pelangganlah yang nanti akan menanggung kenaikan harga ini. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. Seorang pemilik restoran di Washington DC juga pendukung Partai Demokrat. Ia juga harus mengencangkan ikat pinggang akibat inflasi. We deal with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching being price conscious about our price purchases. Sementara pemilik restoran lainnya mengatakan tarif atas produk Meksiko seperti alpukat membuatnya harus meningkatkan harga sebagian hidangan di restorannya. Meski tak mendukung Trump dalam Pilpres lalu, ia masih optimistis perekonomian bakal membaik. My only hope is that he follows through on the tips not being taxed for employees, for tipped employees. That would be a big boom that would help us in the restaurant industry.
Satu lagi harapannya adalah agar pemerintahan Trump menurunkan harga energi sesuai janjinya dulu. Mengingat tingginya harga bensin membawa efek berantai pada harga berbagai kebutuhan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week? Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman, beternak ayam petelur perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. We, like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ketika kebakaran Los Angeles membakar dan mengancam sejumlah komunitas, maka warga dan regu pertolongan pertama memerlukan informasi yang bisa segera digunakan untuk mengetahui zona evakuasi, arah angin dan asap, pemadaman listrik, dan berbagai informasi lain. Banyak warga bergantung pada aplikasi Watch Duty yang dioperasikan sebuah tim yang berada ratusan kilometer jauhnya di California Utara. Watch Duty memberikan informasi penting kepada warga tentang wabah baru, perubahan pola angin, dan masalah lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pusat operasi darurat virtual yang memberikan informasi terbaru dari beberapa kawasan permukiman saat krisis sedang terjadi. My emergency and my neighbor who lives, a quarter mile away from me, our emergencies are much different as well. That rings true through communities everywhere, and that's where technology really comes in. Penyampaian informasi terinci dan terlokalisasi oleh Watch Duty adalah salah satu alasan mengapa aplikasi ini memiliki 7 juta pengguna. Sebagian besar mengunduh aplikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kesuksesan Watch Duty menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan sensor akan memberikan warga dan regu pertolongan pertama informasi waktu nyata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Salah satu mitra teknologi Watch Duty adalah Alert California yang dijalankan Universitas California di San Diego.
Jaringannya terdiri atas 1.000 kamera lebih di seluruh California yang telah disempurnakan dengan kecerdasan buatan, yang seringkali mendeteksi kebakaran sebelum ada laporan warga. Together we become the eyes and ears, and then we disseminate that into reports to the public through our platform. Mitra Watch Duty lainnya adalah N5 Sensors, perusahaan di Maryland yang memasang sensor di darat untuk mendeteksi asap, panas, dan tanda-tanda kebakaran lainnya. They are like a nose, if you will. So they detect smoke anomalies and different chemical patterns in the air. Meski kebakaran menjadi fokusnya, Watch Duty juga berencana untuk melacak bencana alam lainnya, seperti tornado, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. We want to be that one-stop shop where people can go and get this information, and in those times of duress, have a source that makes it clear and concise what's happening. Layanan Watch Duty mencakup 22 negara bagian, sebagian besar di kawasan barat Amerika. Dan mereka berencana memperluas layanannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York, pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung. Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya sejak pertama dilakukan pada tahun 2022. Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan salat maghrib, isya, hingga tarawih. Ini yang kali pertama. Kali pertama. Oh, very, mind blowing. Membangkitkan rasa semangat Ramadan tu. I'm doing Facebook Live and share it with my brothers in Malaysia. Pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan di kawasan Times Square, New York City satu kali setiap tahunnya. Dan di belakang saya ini adalah syaf untuk para pria dan di sebelah sana adalah lokasi untuk jemaah para perempuan. Dan dilaksanakan dari jam buka puasa untuk sholat maghrib, lanjut sholat isya, dan juga dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang menariknya, makin malam makin ramai meskipun cuaca ekstrim dingin sekali, yakni hingga minus 2 derajat Celcius. Pelaksanaan tarawih di jantung kota New York ini kerap tarik perhatian pelancong dan warga setempat. Dikelilingi ratusan videotron berbagai iklan, tak jarang ibadah ini juga dikritik karena lokasinya yang dianggap tak suci untuk sholat. At first I was a little bit skeptical when I heard about this because I thought it's a bit of a haram place fundamentally, but then I thought about it and it's like it can be good to bring some halal energy to this part of the city. Tokoh Islam New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan maksud baik dari misi pelaksanaan ibadah ini. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk sholat tarawih di Times Square. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Kita di sini hadir. Kebebasan pelaksanaan ibadah di muka publik dijamin oleh pemerintah kota New York melalui perolehan izin penyelenggaraan kegiatan ibadah publik untuk manfaat komunitas untuk satu hari dan di satu lokasi. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan Naratama, VOA. Karena tidak terasa ya setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya. Karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland.
teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antaragama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosan ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Hanya beberapa jam sebelum acara dimulai, karpet merah Oscars pada hari Minggu 2 Maret telah ramai dengan kru media dan produksi melakukan persiapan menit-menit terakhir acara bergengsi dunia film. Sekejap kemudian, bintang-bintang Hollywood dan sinias dunia pun mulai memadati karpet merah sepanjang 275 meter dari Hollywood Boulevard menuju pintu gerbang gedung Dolby Theater, tempat penyelenggaraan malam Academy Awards yang ke-97 di Los Angeles. Acara dibuka dengan penampilan bintang film Wicked, Cynthia Erivo dan Ariana Grande. Pembawa acara Conan O'Brien sebelumnya mengatakan ia berharap ada beberapa momen spontan untuk memeriahkan malam Oscars. Ini pertama kali Conan O'Brien menjadi MC acara Oscars. Sebelumnya, Conan pernah menjadi MC acara penghargaan bergengsi lainnya seperti Emmy Awards serta jamuan makan malam White House Correspondents. Dalam kategori akting pendukung, aktris Zoe Saldana dalam film Emilia Perez dan aktor Kieran Culkin dalam perannya untuk film A Real Pain sejak awal menjadi favorit. Keduanya merebut Oscars untuk pertama kalinya dalam kategori akting peran pendukung terbaik. Zoe sangat terharu mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, generasi imigran dari Republik Dominika.
perhatian malam Oscar tertuju pada kategori aktris terbaik. They're going to be looking at it because they want to see Demi Moore win and be on the Academy stage for her first ever Oscar nomination, first ever win, hopefully, when it comes to it. It's just a great story in Hollywood. Hollywood loves a comeback. Kejutan besar terjadi dalam kategori aktris terbaik. Mikey Madison, pemeran utama film Anora, sebagai penari eksotis yang terlibat cinta dengan putra oligarki Rusia, berhasil menjadikannya sebagai aktris terbaik Oscar 2025. Mengalahkan Demi Moore, Cynthia Erivo, Carla Sofia Gascon, dan Fernanda Torres. Adrien Brody difavoritkan dalam kategori aktor terbaik atas perannya dalam The Brutalist, sementara Timothée Chalamet memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalahkannya untuk penampilannya sebagai Bob Dylan dalam A Complete Unknown. Namun akhirnya piala Oscar untuk aktor terbaik diraih Adrien Brody untuk kedua kalinya. Dalam nominasi Oscar 2025 yang diumumkan, film Emilia Perez mendominasi dengan 13 nominasi, termasuk kategori utama seperti Best Picture dan Best Director. And I think it's really going to be down to Anora and The Brutalist. And I think one will win Best Director, and I think that one will win Best Film. It's possible that Anora might make a clean sweep, but we'll have to wait and see. Namun dari hasil beberapa acara penghargaan sebelum Oscars, ternyata persaingan yang sangat sengit terjadi antara film Anora, The Brutalist, dan Conclave. Film tentang pekerja seks yang jatuh cinta dengan putra oligarki Rusia berjudul Anora mengukuhkan gelar sebagai film terbaik dengan memenangkan kategori Best Picture Academy Awards 2025. Anora menjadi bintang di malam Academy Awards dengan merebut 5 piala Oscars. Dari Washington DC, tim VOA.